Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masyaallah. Begitu banyak hadirin yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan masyaallah di dalam Al-Qur'an yang mempunya, sekiranya kalian hendak dan menghitung-hitung dari nikmat kata Allah, maka kalian tidak sanggup. Masyaallah. Air lautan jadikan tinta, dedaunan jadikan kertas, ranting-ranting kayu hadirin yang mulia dijadikan sebagai pena, seluruhnya habis. Nikmat Allah Subhanahu wa taala belum lagi habis dicatat. Ditambah lagi 7 kali lipat, semuanya lagi habis. Nikmat Allah Subhanahu wa taala belum lagi habis dicatat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ulama membagi daripada 3 bagian daripada nikmat ini. Masyaallah. Ulama membagi daripada saking banyaknya nikmat Allah, ulama menjadi 3 bagian. Masyaallah. Nikmat. Yang pertama adalah nikmat harta. Nikmat yang ada di sekitar tubuh kita. Masyaallah. Nikmat harta namanya. Tetapi nikmat harta ini hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia. Buktinya sekarang Pak. Ya, orang taat Allah kasih juga harta. Orang taat Allah beri harta. Bahkan orang di luar Islam juga Allah beri harta. Bahkan lebih kaya daripada orang Islam. Karena kenapa hadirin mulia? Harta ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat rendah nilainya hadirin mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala obral daripada nikmat harta seluruh dunia Allah obral. Allah katakan siapa yang mau ini dunia apa harta silakan ambil. Sehingga ya, orang-orang kafir karena banyak lebih kaya daripada orang Islam. Kenapa hadirin mulia? Ulama menerangkan bahwa jadi orang kafir itu semakin dia gemar bersedekah, beramal, semakin kaya dia. Karena kenapa? Apabila orang di luar daripada Islam ini beramal, maka seketika dia buat amal, maka seketika itu Allah balas langsung daripada amalnya di dunia. Allah sempurnakan amalannya di dunia, ya. Dia bersedekah, langsung Allah kasih amalannya di dunia. Tapi orang-orang Islam hadirin orang mulia, apabila dia buat daripada kebaikan bersedekah, berinfak, tidak langsung diberikan di dunia, disimpan nanti di akhirat. Nah, nanti di akhirat boleh dinikmati. Orang kafir ini tidak, dia sendiri kasihkan di dunia. Sehingga tidak ada lagi bagiannya nanti di akhirat. Alhamdulillah. Nah, ini diri mulia, syahadin. Allahu Akbar. Kemudian ini nikmat yang paling rendah, nikmat harta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia, masyaallah. Kemudian nikmat yang lebih tinggi derajatnya daripada nikmat harta itu nikmat kesehatan. Nah, nikmat kesehatan ini jauh lebih tinggi nilainya daripada nikmat harta, ya. Biar juga banyak harta kalau sakit-sakitan, tidak bisa dinikmati harta juga. Nah, bagaimana kan? Tidak bisa dinikmati Pak, ya. Orang banyak hartanya, makannya kolesterol. Nah, dilarang makan daging kambing. Masya Allah. Dilarang makan enak-enak, sayur bening saja. Nah, tetapi yang pas-pasan, ya, hidupnya mungkin wah masih diberi kesehatan oleh Allah, maka bisa dia makan semua. Masya Allah. Jadi nikmat kesehatan yang mulia jauh lebih tinggi nilainya daripada nikmat harta. Banyak orang hadirin mulia sekarang, banyak orang daripada mengorbankan daripada hartanya untuk membeli daripada sehat. Banyak sekarang orang berkorban bagaimana hartanya dia korbankan, dia jual untuk daripada bagaimana dia bisa sehat. Tapi belum ada sekarang orang jual kesehatannya untuk beli harta. Dia jual tangannya sepotong untuk beli motor. Sekarang kapan dia? Dia jual kaki biji matanya untuk beli mobil. Belum ada kayaknya. Tapi hadirin yang mulia, tapi nikmat kesehatan ini Masya Allah, kadang orang kurang perhatikan Pak, kurang perhatikan nikmat sehat ini. Orang kadang perhatikan namanya nikmat harta. Contohnya seperti ini. Kalau orang habis panen, ya, panennya banyak, maka rata-rata di kampung saya, tetap di kampung saya itu kadang-kadang ada syukuran. Ya undang tetangga, potong ayam, undang tetangga. Syukuran apa? Alhamdulillah sehabis panen banyak katanya. Ini nikmat harta Pak, ya, Allah berikan.
Ada juga bersyukuran, undang apa Pak? Syukuran apa Pak? Lagi cicilan mobilnya lunas. Nikmat harta. Tetapi di kampung saya belum ada. Nggak tahu di kampung sini apa ada, sudah belum. Di kampung saya belum ada orang mengundang tetangganya syukuran. Undang apa Pak? Alhamdulillah, Allah masih beri saya nikmat buang air besar. Belum ada, nggak tahu kalau di sini. Kalau di kampung saya belum ada. Undang tetangga, undang syukuran apa Pak? Alhamdulillah Allah masih beri nikmat buang air besar. Masya Allah. Padahal hadirin yang mulia, nikmat buang air besar ini besar, begitu tinggi nilainya Pak. Ya, di kampung saya bagian S4 ada orang tua pernah dulu dicabut oleh Allah 1 minggu 7 hari, dia nikmat buang air besar itu dicabut oleh Allah, ditahan. Maka dirujuk ke puskesmas Ateri Jaya, kecamatan. Anda bisa dianu juga, maka dirujuk ke konser. Tak bisa juga, dirujuk ke provinsi. Bahkan dia bilang kepada keluarganya, wahai anakku, jual itu semua hasil panen padi, itu berobat sampai saya sehat. Kalau perlu jual itu sana sawah dulu. Sebagian itu saya sebagian bisa buat air besar lagi coba. Ini nikmat buat besar Pak. Kadang orang tak sadari. Padahal kalau habis panen disyukuran. Tetap di sini apa sudah ada yang belum? Kalau di kampung saya belum, masya Allah. Ini nikmat daripada air besar. Banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam tubuh kita, yang kita kurang sadari. Ada satu nikmat. Ini nikmat sangat besar lagi juga nilainya dalam tubuh kita. Tapi orang tidak sadari. Nikmat apa itu? Nikmat kode. Nikmat kode ini Pak, nikmat sangat besar, tapi orang jarang tidak sadari. Barusan dengar kapan nih? Barusan dengar nikmat kode. Nikmat kode ini luar biasa. Contohnya, kalau kita mau tidur pasti ada kodenya, ngantuk kan? Ini kode ini. Kalau sekiranya Allah cabut nikmat kodenya Pak, kita naik motor, tiba-tiba tidak ada kodenya, ngantuk, langsung tertidur pasti langsung jatuh. Ya kan? Jadi nikmat kode ini nikmat sangat besar. Kadang orang tidak sadari Pak. Mungkin baru saja sekarang dengar di nikmat kode. Mabuk air besar, tidak ada kodenya, langsung saja muncul di situ. Masya Allah. Jadi nikmat kode ini dari mulia, mungkin namanya baru dengar. Ini nikmat sangat besar. Allah berikan kepada manusia. Dan manusia Pak, kadang dia tidak sadari Pak ini nikmat kode. Dia hanya kadang perhatikan betul nikmat di luar tubuhnya. Itu nikmat harta, dia perhatikan betul. Sedikit berkurang saja nikmat di luar daripada tubuhnya, nikmat hartanya, maka dia tahu hitung. Tetapi sedikit saja berkurang dalam nikmat dalam tubuhnya dari mulia, orang kurang perhatikan. Masya Allah. Apalagi Pak, nikmat kita banyak. Ya, nikmat mata dan dengan fungsinya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nikmat mata dengan fungsinya. Dengan fungsinya apa fungsinya di mata? Ya. Allah berikan nikmat mata dengan fungsinya itu melihat. Banyak orang Pak, Allah beri mata tapi Allah tidak berikan fungsinya melihat. Banyak orang ada matanya tapi tidak mampu melihat. Ya. Kita syukur kepada Allah berikan nikmat telinga dengan fungsinya. Banyak orang Allah berikan nikmat telinga, tapi Allah tidak berikan nikmat fungsinya. Ada telinga tapi tidak mendengar. Coba, ya. Allah berikan nikmat mulut dengan fungsinya itu berbicara. Tapi Allah juga ada beri kepada orang nikmat mulut, tapi Allah tidak berikan fungsinya. Apa fungsinya? Dia tidak bisa berbicara. Ini nikmat yang Allah SWT berikan Pak. Nikmat kaki dengan fungsinya itu berjalan. Nikmat tangan dengan fungsinya itu memegang. Seluruh anggota tubuh kita Pak, masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Luar biasa, tidak bisa dihitung-hitung. Bahkan perkara nikmat hadirin mulia, sebanyak kurang lebih 27 kali kalau nggak salah di surah Ar-Rahman, Allah ceritakan masalah nikmat. Fabi ayyi a'lai rabbikuma tukadzziban. Nikmat manakah lagi Tuhan dari Tuhan engkau dustakan. Maka nikmat Pak, di luar biasa. Tetapi ulama sampai hadirin mulia, tapi ulama sampaikan nikmat, ya, kesehatan dengan harta ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seluruh manusia juga. Allah Subhanahu Wa Taala obrol juga, ya. Bahkan namanya nikmat kesehatan juga hadirin mulia, Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga kepada makhluk namanya hewan. Hewan juga sehat. Jadi dua nikmat ini, nikmat harta, nikmat kesehatan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seluruh manusia.
Bahkan nikmat sehat ini Allah juga berikan kepada hewan. Memang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada penilaiannya ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Dikatakan sekiranya diri mulia dunia ini ada nilainya, Masya Allah, nikmat kesehatan dan harta ini pada dunia. Sekiranya ada nilainya di sisi Allah seberat sebelah nyamuk saja, maka orang-orang kafir tidak akan diberi minum walaupun hanya seteguk saja. Ya. Jangan ulama sampaikan, jangan pernah kita daripada merasa iri kepada orang kafir. Kadang juga orang, Pak, kenapa itu dia? Bukan orang Islam tapi kaya-kaya hidupnya, sehat-sehat tubuhnya. Jangan merasa iri, Pak. Mereka beramal langsung diganjar oleh Allah karena tidak ada bagiannya di akhirat. Dan orang-orang kafir itu pas sebenarnya itu hanya menumpang saja kepada orang-orang beriman. Menumpang saja mereka. Dalam satu waktu dikatakan bahwa sekiranya di dunia ini tidak ada yang mengucapkan Allah akan hancurkan ini sehancur-hancurnya. Nah kalau orang kafir itu kan kalau orang beriman meninggal semua meninggal orang kafir, Allah hancurkan di dunia. Maka mereka hanya menumpang saja kepada orang-orang beriman. Banyak orang Islam iri. Itu karena jarang-jarang di sholat, tapi kenapa padinya bagus ya? Kenapa pelolanya bagus hasil panennya? Padahal jarang ke masjid. Kita jarang ke masjid dan makan mau pelola. Masya Allah. Jadi hadirin mulia, diberinya hasil panen yang banyak untuk berarti Allah sayang kepada kita. Iya. Untuk berarti Allah sayang. Dalam hadis dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, barang siapa yang disayang oleh Allah, akan diberikan kepahaman atas agama. Ulama sampai hadirin mulia, apabila Allah sayang kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala agama, Allah akan gunakan diri, harta, waktu kita untuk mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harus dikatakan, dan bahkan Al-Quran katakan Allah cinta, tetap cintanya Allah kepada hambanya dengan harta yang banyak, tidak ada. Ya, tidak ada ini. Ini nikmat yang kedua. Tapi ada satu nikmat yang sangat tinggi nilainya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada hewan sekalipun tentu tidak. Manusia saja tidak berikan kepada semuanya. Kurang lebih daripada 8 miliar penduduk dunia sekarang, manusia di muka dunia. Yang diberikan oleh nikmat ini adalah hanya kurang lebih 1 miliar lebih saja orang manusia yang beri nikmat ini. Yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman Islam hadirin mulia, nikmat yang sangat besar dan sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada hamba-hambanya sayanginya saja. Sehingga siapa saja yang bersyukur atas nikmat iman Islam dan dia mengucapkan kalimat alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, dia bersyukur atas nikmat Islam sebanyak 3 kali, Pak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus satu malaikat untuk mencatat pahalanya 1 tahun tidak habis-habis. Boleh tuan-tuan ulangi ini kalimat. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kalau boleh Pak, jadikan tiket pakai petang ini. Insyaallah di. Pada saat mengucapkan kalimat ini Pak, dia bersyukur atas nikmat iman Islam, maka Allah hantar satu malaikat untuk mencatat pahalanya 1 tahun tidak habis-habis. Ada kisahnya. Seorang masyayikh ulama besar melaksanakan daripada ibadah haji, ya, ibadah haji. Kemudian setelah daripada menunaikan daripada tawaf, sebelum dia pulang kampung Pak, dibaca ini kalimat bersyukur atas nikmat iman Islam. Ucapkan kalimat ini. Kemudian pulang ke kampungnya. Maka 1 tahun kemudian ulama ini menunaikan ibadah haji kembali. Menunaikan daripada ibadah haji kembali. Maka setelah sampai di pada Mekah, menunaikan ibadah haji tawaf, sebelum dia pulang mengucapkan kalimat yang sama dengan tahun yang lalu kan. Ucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman Islam. Maka seketika itu hadirin mulia, terdengar suara dari langit, wahai fulan, engkau membaca lagi kalimat yang sama dengan yang tahun lalu, sedangkan pahalanya ucapanmu yang lalu tahun lalu belum selesai saya catat sampai sekarang. Insyaallah di ini Pak, nikmat luar biasa ini iman ini. Kadang orang tidak sadari Pak nikmat iman ini, ya. Kadang orang tidak pernah pun bersyukur atas nikmat ini. Tidak pernah potong air dan tetangganya. Alhamdulillah, tentang apa saya syukuran masih bisa berjamaah di masjid. Masya Allah. Belum ada kayaknya di kampung saya belum ada. Kata kalau di Matandah ini
Nanti beliau ini. Masya Allah. Insyaallah. Pak Haris, undang apa ini yang syukuran? Alhamdulillah sama syukuran Allah masih berikan saya nikmat iman. Kenapa masih mampu Allah datangkan ke masjid Istiqomah. Sampai kadang undang apa ini? Cina mobil saya lunas. Masya Allah. Makan pada baru. Pindah di rumah baru. Masya Allah. Kalau di kampus saya belum ada tetap kalau di sini. Insya Allah di. Saya hadirin mulia nikmat sangat besar, nikmat iman dan Islam. Sehingga dia Allah Subhanahu Wa Taala para sahabat ini Pak, Masya Allah. Ya. Jadi sebelumnya kita ini bagaimana nih tikap dulu sampai Isya di. Jangan pulang sebelum selesai Isya. Insyaallah. Saya kasih dulu satu fadilahnya supaya semangat itikaf di. Lanjutkan lagi ceritanya. Karena kalau biasanya kita itu kalau dikasih fadilah atau keuntungan biasa lebih semangat lagi. Kata Nabi yang maafnya barang siapa sholat maghrib secara berjamaah, setelah dia sholat maghrib hendak pulang ke rumahnya. Dia duduk di masjid atau silaturahmi dari rumah-rumah, pun tidak pulang ke rumahnya. Kemudian dia sholat isya berjamaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bangunkan di dalam surga satu istana, bukan rumah ke istana itu beda dengan rumah. Satu buah istana yang bahannya batu batanya daripada emas, semennya dari misyik, kerikilnya dari intan berlian. Di bawah daripada istana ini mengalir daripada sungai-sungai. Bukan sungai seperti kita, sungai asin begitu tapi sungai madu. Sungai susu, Masya Allah. Kemudian hadirin mulia di depan istana tumbuh dari pepohonan yang lebat buahnya. Begitu banyak buahnya manis. Satu buah 70 macam rasanya. Dan akarnya di atas, buahnya di bawah. Coba Bayangkan itu. Jangan dibayangkan. Dan buahnya ini mengikuti keadaan kita. Kalau kita berdiri, buahnya agak di atas. Kalau kita duduk, dia agak ke bawah. Kalau kita baring, dia agak ke bawah. Mengikuti kita, maunya kita. Insyaallah di. Ini diberikan kepada orang yang itikaf maghrib sampai isya. Bersedia sampai itikaf di sampai mati kita. Insyaallah. Biarin di dunia kita miskin-miskin, biarin tidak apa-apa. Penting istiqomah itikaf sampai isya. Nanti kita tinggal dikasih istana dan buat dari mana? Bersedia semua insyaallah di. Insyaallah. Lanjutkan cerita tadi perkara ini. Hadirin mulia, sahabat Nabi yang paham nilainya iman, tuh sahabat tadi ada satu sahabat namanya Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Ini sahabat Nabi. Ini tahu persis nilainya iman. Ketika zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu ajma'in, Umar bin Khattab jadi khalifah, banyak tentara-tentara Islam yang ditawan saat itu oleh raja yang zalim, Raja Romawi kalau nggak salah. Maka diri mulia, maka diutus untuk Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ini diutus untuk bebaskan tahanan orang Islam ini. Bukan sahabat, tapi anaknya sahabat, tabi'in orang Islam. Banyak ditawan saat itu. Bukan satu pasukan diantar untuk bebaskan, satu orang itu satu orang sahabatnya diantar. Maka setelah sampai di kerajaan, maka bukannya membebaskan, dia jadi ditangkap. Karena sendiri Masya Allah, ditangkap juga dia. Kemudian dia penjarakan. Maka dia mendengar kabar bahwa ini masih termasuk daripada sahabat Nabi. Masih termasuk sahabat Nabi Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Maka raja ini terkesan, coba panggil ke sana di sini. Tiba di depan raja. Maka raja beri tawaran kepada sahabat ini, masih terkesan. Wahai Abdullah, saya mendengar kamu masih sahabat Muhammad, Masya Allah. Saya punya tawaran kepada engkau. Apabila engkau ingin mundur daripada imanmu, musuhnya disuruh murtad, mundur daripada imanmu, maka akan saya berikan sebagian daripada kerjaan kepada kamu. Kamu akan saya suruh milih kepada wanita-wanita yang kamu ingin nikahi. Apa dibilang Abdullah? Karena dia tahu nilai daripada iman. Dia bilang, wahai raja, jangankan separuh kerajaan Tuhan, katanya, seluruhnya pemberian kepada saya tidak akan daripada mundur daripada iman saya. Ini orang tahu nilainya iman, Pak. Kita sekarang bagaimana? Ya,
baru dikasih pelola yang bagus buahnya, tak datang ke masjid. Masya Allah. Hah? Masya Allah, baru dikasih daripada apa? Hasil daripada kelapanya, koperannya banyak, tak datang ke masjid. Mas pergi masjid. Bagaimana Tuhan hadirin mulia? Belum ditawarkan daripada kerajaan dengan sebab kerajaannya. Masya Allah. Ya, nah ini hadirin mulia sahabat. Kemudian dibilang raja, kalau tidak mau kamu dibunuh. Apa dikatakan sahabat? Saya tetap tidak mau. Maka dipenjarakan. Maka bermusyawarahlah raja dengan perdana menterinya. Bagaimana caranya? Nah, ada usul-usul. Wahai raja, bagaimana kalau kita takut-takuti dulu sahabat? Itu Abdullah. Bagaimana caranya? Kita ikat dia, baru kita panah. Tapi jangan kasih kena. Takut-takuti saja supaya dia takut. Nah, boleh. Nah, coba. Diikat Abdullah bin Hudaybah As-Sahmi. Kemudian dipanah tapi tidak dikasih kena dia. Wah, tidak terkesan juga. Nah, gagal rencananya. Musyawarah lagi. Nah, bagaimana ini? Malah ada perdana menterinya masuk. Nah, begini raja. Bagaimana kalau kita ambil kuali yang besar yang bisa muat orang? Baru kita ambil air, kasih mendidih. Baru kita ambil orang Islam, kita masak di depannya. Nah, dia bilang ini raja kena raja zalim. Oh, bagus itu. Usulnya membunuh orang dia bilang bagus. Kena raja zalim, raja kafir. Masya Allah. Maka dilaksanakanlah perintahnya raja ini. Hasil musyawarah. Maka setelah ambil tungku yang besar, mendidih airnya, maka sahabat Nabi Abdullah bin Hudaybah As-Sahmi dibawa keluar, kemudian diambil 2 tentara Islam tawanan, diterjunkan ke kuali tersebut. Maka dia mati syahid orang. Maka Abdullah bin Hudaybah As-Sahmi ini menetes air mata. Dilihat sama perdana menteri. Dia lapor ke raja, berhasil kayaknya kita ini. Dia sudah menangis itu, ketakutan kayaknya. Lapor cepat. Nah, dipanggil lagi. Abdullah, coba sini. Bagaimana menerima tawaranku? Kalau kamu tidak mau, kamu saya masak dia seperti temanmu itu. Apa dibilang sahabat? Ya. Wahai Tuan Raja, saya tetap tidak mau mundur kepada imanku. Maka raja kata, dan kenapa kamu menangis tadi? Nabi bilang, sahabat Abdullah, saya menangis bukan karena saya takut ya Tuan Raja. Ya. Saya menangis yang pertama karena saya terharu sahabat saya telah masuk dalam surga orang. Ya. Wahai Tuan Raja, sekiranya nyawa saya sebanyak bulu-bulu yang ada di tubuh saya akan korbankan satu persatu untuk mempertahankan daripada iman saya. Masya Allah. La ilaha illallah. Ini sahabat yang tadi pada nilainya iman. Masya Allah. Sehingga dia bilang raja, Al-Qadha, penggal dia. Rebus juga dia. Maka setelah mau direbus, Allah Subhanahu wa taala roba daripada pikirannya raja. Raja roba, jangan dulu panggil suruh Abdullah. Jadi rebus juga. Setelah sampai di depan raja, dibilang Abdullah, saya akan membebaskan seluruh tawanan orang Islam dengan satu syarat. Abdullah katakan, sahabat Nabi katakan, apa syaratnya? Bilang, kamu cium saya punya bunuh-bunuh. Maka sahabat katakan, inilah tugas daripada Khalifah Umar untuk membebaskan tawanan Islam dan mencium bunuh-bunuhnya ini raja ini bukan keluar daripada Islam. Maka dicium bunuh-bunuhnya. Nah, setelah cium bunuh-bunuhnya maka seluruh tawanan besar dibebaskan semua. Maka setelah dia sampai di depan Khalifah Umar bin Khattab dalam Majma'in, maka peristiwa ini diceritakan. Maka Khalifah Umar bin Khattab dalam Majma'in katakan, wahai saudara-saudara Islam, maka kalian wajib mencium ubun-ubun Abdullah bin Hudaybah As-Sahmi sebagai penghormatan. Ini satu sahabat yang tahu nilai daripada iman. Sekarang Pak kita manusia, sekarang umat akhir zaman hanya tahu nilainya daripada emas di dalam tanah. Karena tanah nilainya emas digali dalam tanah Pak. Ya. Bahkan sepupu saya pernah ke Ambon Pak, berapa meter dia menggali ke bawah tanah, 100 meter lebih dia ke Ambon. Ya. Katanya itu bukan tanah biasa, kayak batu dia pahat, hanya sebatas sebesar tubuhnya bisa masuk. Karena dia masuk lubang itu karena 1 minggu, 8 hari, 9 hari baru naik. Di dalam lubang hanya dikirimkan saja makanan di bawah. Mencari apa? Emas. Karena dia tahu nilainya daripada emas. Lebih 100 meter ke bawah, bagaimana itu kira-kira? Tahu depan nilainya daripada emas. Orang sekarang tahu nilainya daripada berlian, mutiara, sehingga menyelam ke dasar laut. Taruhannya juga nyawa, tahu daripada mutiara. Tapi sangat jarang orang hadirin mulia tahu nilainya pada iman. Berapa harganya iman? Kalau iman ini Pak, Masya Allah, dalam hadis dikatakan bahwa sekecil-kecil iman, orang yang memiliki iman walaupun sebesar biji zarah, sebesar biji sawi hadirin mulia, ini ulama sampaikan ini
kayak debu yang tidak kasat mata kita, kayak debu yang terbang-terbang itu. Sebesar itu saja iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dengan surga luasnya 10 kali lipat dunia. Masya Allah, 10 kali lipat dunia Pak. Ya, emas kalau 1 gram berapa harganya? Tuh, ini iman Pak harganya ini. Masya Allah. Iman paling kecil akan ganjar dengan surga luasnya 10 kali lipat dunia. Masya, ini harganya daripada iman, Masya Allah. Maka dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan iman adalah sumber daripada kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Apabila manusia memiliki iman, pasti hidupnya akan bahagia di akhirat. Tapi manusia yang tidak memiliki iman di dunia, dia akan menderita dari akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang paling penting adalah perkara iman, dan usaha yang paling penting adalah usaha atas iman. Sehingga diri mulia nanti setelah Ba'da Isya nanti akan ada tawaran-tawaran usaha atas iman, perjuangan daripada iman. Sehingga sekarang ini baru daripada asap-asapnya. Nanti habis Isya baru apinya menyala-nyala. Karena disitulah keseluruhan daripada mengajak kita usaha atas iman, Pak. Bersedia semua insyaallah di? Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.